datang kepada Bapak Haji Aang Karyana MPD di acara IHT yang dilaksanakan di SMK 4 secara virtual. Untuk sambutan yang kedua akan disambut oleh Bapak Haji Aang selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 11, sekaligus akan membuka acara IHT. Kepada Bapak Haji Aang Karyana MPD, saya persilahkan. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah. Rampes, Pak. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya hormati Bapak Koordinator Pengawas, ada Pak Pengawas Pembina, Pak Wawan, Turnon, terus Sumpi. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Pak Puji. Yang saya hormati teman-teman Wakasek, juga para guru dan panitia IHT, sosialisasi kurikulum SMK Pusat Keunggulan, serta optimalisasi aplikasi online untuk asesmen formatif. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita masih diberi nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk, katanya sekarang itu bukan bertatap muka gitu ya, bertatap maya katanya, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, apresiasi untuk SMK 4 juga Pak Pengawas. Sebetulnya dari pusatnya sendiri baru disosialisasikan kemarin gitu ya, untuk kurikulum SMK Pusat Keunggulan ini gitu, dan diikuti oleh teman-teman kabin SMK juga Disdik se-Indonesia oleh Pak Dirjen gitu ya, baru kemarin. Tapi SMK 14 sudah bisa melaksanakan sosialisasi dalam bentuk IHT pada pagi hari ini. Ini suatu bentuk percepatan mungkin begitu ya. Dan semoga saja kegiatan pada pagi hari ini yang akan dilaksanakan selama 3 hari berjalan lancar begitu. Teman-teman semua, sebelum membahas, sebetulnya materi sudah ada di Pak Korwas juga Pak ya. Itu, tapi saya hanya sedikit aja mungkin mengelas. Yang pertama berkaitan dengan kehadiran teman-teman semua ini. Kebetulan saja, mohon izin Pak Puji, saya sekalian pembinaan saja lah sebentar Pak. ya. Yang pertama teman-teman semua, kita tahulah secara geografis itu KCD 11 itu ada yang di selatan seperti itu ya, dan akses internet ini sangat kurang mendukung gitu ya kadang-kadang untuk yang selatan itu. Jadi kehadiran kita dalam Kimob itu hanya posisinya ke-1 atau ke-2 dari bawah begitu ya. Jadi kita dari 13 cabang dinas itu ke-14, kadang-kadang ke-15 begitu ya. Nah, terbagus itu bukan ke-15, ke-12 gitu, ke-12, ke-13. Yang terbagus itu pernah ke-11 begitu ya. Tapi sekarang udah turun lagi gitu. Ada 3 hal mungkin yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semua ya, terutama yang PNS juga yang P3K. Yang pertama, kehadiran itu dibagi 3 ya. Kehadiran itu hanya hadir saja, jam berapanya tidak ditentukan begitu ya, tidak mengikuti aturan. Jadi asal hadir aja ya, hadir jam 8 baru ngabsen. Itu penilaiannya. Yang kedua itu disiplin ya. Disiplin itu datang jam 7.30, pulang jam 4. Nah, yang ketiga tuh komitmen gitu. Komitmen itu untuk hari-hari besar tertentu kita
ikut apel meskipun secara daring gitu. Dan Pak Sekda gitu pernah menginstruksikan meskipun sebetulnya belum saya pantau juga Pak Porwas apakah sekolah-sekolah sudah melaksanakan atau tidak. Di Rajiman sendiri setiap hari Senin itu kita melakukan apel secara daring begitu ya. Apakah sekolah sudah melakukan? Ya mungkin kita pantau juga karena cabang dinas pun sebetulnya begitu saya sakit mulai tanggal 19 biasanya kan kita melakukan apel pagi secara luring begitu ya di cabang dinas itu. Tapi setelah PPKM ini kita juga belum melakukan apel pagi secara daring. Tapi kalau kita merujuk ke aktivitas mungkin juga bisa begitu ya. Ya nanti kita diskusikan Pak Wawan ya, apakah memungkinkan tidak begitu ya kita melakukan apel pagi secara daring satu kali aja setiap hari Senin untuk Pak. pendidikan. Saya kira bisa Pak, bisa. Ya, itu sama aja kelihatannya kalau yang di provinsi itu ada pembawa acara, ya ada pembina apelnya, ada komandannya, ada pembacaan Pancasila seperti itu ya. Ada juga yang berdoa gitu seperti biasalah gitu ya, apel pagi ada amanat gitu. Mungkin bisa kita mulai laksanakannya situasional saja gitu. Teman-teman semua juga ini sebetulnya sangat mepet ya Pak Wawan. Kemarin saya rapim hari Senin dan Pak Gubernur lewat Pak Kadis ingin MPLS itu dibuka oleh Pak Gubernur begitu ya, besok gitu ya, secara daring begitu. Nanti yang hadir itu mungkin kapasitas Zoom itu hanya 1.000 gitu ya, hanya 1.000 orang. Yang lain lewat YouTube begitu ya. Jadi harus diikuti oleh semua karena di situ akan muncul materi wawasan kebangsaan, juga mungkin masalah kebinekaan begitu ya. Terus juga mungkin masalah pramuka, juga masalah Pancasila gitu ya, kaitan dengan mungkin ada kaitannya juga dengan sekarang materi yang akan kita bahas ya mengenai pusat keunggulan begitu ya, karena di situ ada pendidikan Pancasila begitu ya. Tapi suratnya belum ada. Kalau sudah ada nanti saya sampaikan ke teman-teman pengawas untuk disampaikan juga ke sekolah-sekolah binaan begitu ya. Siapa? Untuk SMK 4 mungkin sudah mengetahui lebih awal ya, untuk kegiatan besok mengenai MPLS. Banyak yang saya juga belum berkomentar ya di grup itu mana juknisnya, karena kemarin saya minta juga gitu juknisnya untuk MPLS itu seperti apa gitu. Dan sebetulnya yang diinginkan oleh teman-teman pengawas itu ya lewat waktu kita ketemuan itu Pak, apakah boleh MPLS itu diundur karena tanggal 20-nya kan gitu. Ya, ada betul Pak. Tapi katanya karena ini daring ya kita bisa tanggal 19 mulai. Sebetulnya di kalender itu tanggal 19 itu kalau kita nggak PPKM itu malah libur, malah merah gitu ya di kalender itu. Tapi kita tetap MPLS itu dilaksanakan tanggal 19 mengenai materi yang harus disampaikan mungkin besok begitu ya. Besok itu apa-apa saja gitu ya. Mungkin juga mudah-mudahan juknisnya sudah ada begitu. Tapi sebetulnya kalau saya lihat tidak akan jauh berbeda dengan tahun yang lalu. Mungkin lebih penekanan saja di masalah daringnya mungkin ya gitu. Nah, teman-teman selanjutnya mengenai pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat nih. Kapan sih kita mulai tatap muka begitu ya? Intinya tatap muka itu bisa dilakukan gitu ya. Jadi intinya kita akan melakukan dua hal gitu ya, daring dan luring. Luring ini PTM ini akan kita lakukan apabila mungkin virus COVID ini juga sudah melandai, dan malah saya mendengar pemberitaan
dari Ibu Sri Mulyani kemungkinan PPKM itu diperpanjang sampai 4 atau 6 minggu. Karena per hari kemarin tanggal 12 itu angka kematian dan penularan COVID-19 di Indonesia itu menduduki peringkat 1 di dunia gitu setelah ini. Dan mengalahkan India gitu. Kematian kita tanggal 12 itu ada sekitar 891, termasuk mungkin teman kita yang begitu begitu masih muda gitu ya, guru dari SMA 31 ya Pak Wan ya, Pak siapa namanya itu masih muda banget begitu ya. Juga belum saya tahu juga apakah itu terkonfirmasi oleh COVID atau seperti apa. Di teman-teman semua SMK 14 juga ada Pak. oh ada ya 14 juga. Memang mungkin ini hanya mengingatkan saja ya, berbagi pengalaman sedikit. Mungkin di antara teman-teman dari SMK 4 juga ada yang pernah terpapar begitu ya dengan COVID ini. Tapi pengalaman saya yang sudah terpapar COVID itu, yang kena itu 2 sebetulnya, mental sama fisik gitu. Yang paling berat itu mental gitu. Karena biasanya kita mendengar di grup Innalillahi itu mungkin hanya kata Sunda mah wabuh munding begitu ya. Tahulah gitu guru SMK mana, tapi juga kadang-kadang nggak tahu. Tapi semakin sekarang yang Innalillahi itu semakin mendekat kepada teman, saudara gitu. Bahkan keluarga dekat gitu ya. Semakin mendekat Innalillahi. Kemarin teman kita yang kena gitu ya. Jadi mungkin dalam kesempatan ini saya tetap wanti-wanti kepada teman-teman, mungkin protokol kesehatan itu betul-betul lah. PPKM itu pemerintah kenapa melakukan PPKM juga memang itu upaya gitu ya. Kalau kita sampai tanggal 20 PPKM mudah-mudahan melandai. Tapi kalau dari laporan ya mungkin teman-teman juga sudah melihat lah begitu ya. Reaksi-reaksi dari masyarakat pro kontra memang dilematis lah begitu ya, PPKM itu berkaitan dengan ekonomi gitu ya, berkaitan dengan berbagai hal. Tapi kalau sudah berkaitan dengan kena gitu, sakit itu, terus terang saja saya sudah tidak memikirkan jabatan lagi begitu ya. Waktu kena itu itu betul-betul mental itu down gitu ya. Jadi mungkin teman-teman ya jangan sampailah gitu ya kena, jadi selalu menjaga kesehatan, hidup sehat, vitamin apa begitu ya. Nah, kembali ke fokus hari ini teman-teman semua, seperti di awal saya sampaikan, saya apresiasi terhadap kegiatan. Ada 2 agenda sebetulnya ya, ada 2 agenda sosialisasi SMK, sosialisasi SMK pusat keunggulan begitu ya, dan optimalisasi begitu ya, optimalisasi aplikasi ujian online untuk asesmen formatif ya, penilaian formatif ini. Mungkin kenapa harus dioptimalkan, mungkin juga karena nanti full daring begitu ya, dan kita harus mengecek gitu ya kesiapan sistem kita, aplikasinya, jangan sampai juga tidak berjalan secara lancar. Dan penilaian formatif ini mungkin juga nanti sebagian atau hanya ke Pak Puji ini atau Pak Wan ini, penilaian formatif ini ke penilaiannya atau ke aplikasinya Pak? Itu kedua-duanya Pak, ada aplikasinya. Oke, mangga lah, saya Ya. juga mungkin tidak akan membahas itu apa Ya. formatif assessment atau manfaat atau apa, mungkin juga nanti oleh teman-teman juga sudah. Dan saya yakin guru juga lah udah pada tahu begitu ya. Ya. Hanya mungkin yang saya garis bawahi dalam kesempatan pagi hari ini mengenai apa yang telah digulirkan oleh Mas Menteri ya begitu. Kemendikbud gunakan rumus 8+I gitu ya. 8+I capai tujuan SMK pusat keunggulan. Ada 8 pusat, rumus 8 itu mungkin juga nanti Pak pengawas pembina juga akan membahas. Nanti yang narasumbernya dari Pak Pawan aja atau dari
campur Pak, karena ada teman-teman guru juga yang sudah di diklat kemarin Pak bersama-sama. Siap, mangalah gitu ya. Teman-teman juga lebih tahu begitu ya. Tapi ada satu hal ya, tantangan mungkin pusat keunggulan itu dari 895 sekolah yang ada di Indonesia itu mungkin di Garut sendiri ada SMK 4, mana lagi Pak? Ada 6 Pak, SMK 1, 2, 3, 9, 10, tambah swasta 1, SMK Ma'arif. Dan mungkin nanti kewajibannya Pak ya, kewajiban dari teman-teman SMK 4 juga menyampaikan kepada sekolah-sekolah lain seperti itu. Mengimbaskan Pak, Ya, mengimbaskan. mengimbaskan begitu. Mungkin tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh sekolah-sekolah pusat keunggulan begitu. Dan teman-teman semua itu mungkin saya tidak akan bahas tuntas begitu, bukan tuntas ya, bahas secara detail gitu ya, tapi intinya hari ini mungkin dari 6 sekolah pusat keunggulan itu baru pertama kalinya SMK 4 melaksanakan sosialisasi ini mengenai ya sertifikat mangalah gitu Pak Puji lah gitu ya. Teman-teman juga reward lah. Nanti saya bebas lah. Kalau memang harus ditandatangan basah ya mangalah gitu, nggak banyak gitu. Tapi kalau 3 hari masuk lah begitu ya, angka kreditnya masuk. Oh, Ya. 32. Kita Pak Wawan kemarin kan ada edaran mengenai CPNS dan P3K juga. Ya, Mungkin sudah saya sharekan Pak. materi itu Pak Kadis malah ingin begini Pak, kita itu ada formatnya, ada ada 11.000 katanya, 14.000 gitu ya untuk Jawa Barat itu P3K dan CPNS itu. Jadi inginnya terpenuhi semua nanti teman-teman semua ya yang masih non PNS itu nanti Pak Kadis ingin mengundang teman-teman semua secara daring untuk membedah kiat-kiat supaya lulus begitu ya Pak Kadis menangkapnya gini, semua harus lulus lah begitu ya. P3K ini gitu harus ditangkap gitu, peluang 14.000 untuk pelaksanaan ininya hari di tahun 2021-2022 nanti juga mungkin ada teman-teman di SMK 4 yang P3K gitu ya juga memberi memberi pengetahuan tata cara supaya bisa lulus, karena ternyata bukan hanya kemampuan pengetahuannya saja gitu, tapi kemampuan digitalnya ini yang kadang-kadang tidak dikuasai oleh teman-teman yang kata Pak Puji tadi. Kita memang campur ya, ada juga mungkin yang non ASN itu juga remako begitu ya, remaja kolot begitu ya. Jadi mungkin agak sedikit penguasaan teknologinya kurang begitu, malah gempur begitu. Nah itu yang terakhir, mungkin teman-teman semua saya apresiasi dan ucapkan terima kasih, PPDB kita berjalan lancar atas dukungan semuanya. Riak-riaknya ada, gelombangnya ada, tapi tidak menjadi badai lah seperti itu. Hanya untuk sekolah-sekolah tertentu. Jadi saya sih tadinya agak takut juga gitu ya, 1, 2, 4 gitu ya kata Pak Wawan itu. Tapi ternyata tidak Pak. Alhamdulillah Pak. Hanya SMK dan relatif. SMA itu 1, 6, 11, tapi Ya. yang gelombangnya itu hanya 1 saja gitu ya, SMA 1 saja. Yang lainnya enggak. Sampai sekarang juga banyak yang nge-WA saya jadi ginilah, dengan PPDB ini saya sampaikan isoman itu kuat juga tetap aja gitu, maksa nelpon apa gitu. Jadi tidak berlaku isoman itu, tetap aja saya harusnya kan imunnya meningkat ini terus diteleponin di WA gitu. Tapi alhamdulillah di SMK 4 lancar lah. Bener Pak, lancar Pak. Sesuatu apapun mungkin ini juga karena kekompakan teman-teman semua. Dan dalam kesempatan ini juga saya sampaikan seperti hasil kita mengundang Sabar Pungli gitu ya, hasil pembinaan kita dengan para pengawas. Intinya sebelum ada komunikasi dengan orang tua atau oleh komite, jangan dulu ada
ada pembicaraan mengenai pembiayaan seperti itu. Jadi nanti saja setelah ada komite. Baik, teman-teman semua mungkin terlalu panjang ya, yang kolong waktu lah begitu ya, dan pas gitu ya sampai 9.15. Jadi sekali lagi apresiasi untuk teman-teman yang melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini selama 3 hari. Semoga berjalan lancar, teman-teman juga sehat terus, tidak terganggu oleh pemberitaan. Jadi mungkin jangan terlalu membaca WA grup lah gitu ya. Kalau menurunkan, ya. Jadi tetap tenang gitu ya. Kalau bisa yang sudah agak tua-tua malah nggak usah. Pak Puji nanti atur aja untuk nanti kalau sudah tanggal 20 yang punya potensi ada komorbid gitu mah jangan dulu ke kantor lah sebenarnya, dan dulu ke sekolah gitu ya. Yang masih muda-muda aja, yang imunnya masih kuat, mungkin kalau nanti setengah tanggal 20 siap tidak diperpanjang gitu ya, diatur saja. Mungkin saya juga sama lah di cabang dinas juga ada. Ternyata kalau pengawas itu malah sekarang itu Pawan pada hadir semua ya, bukan pada ada di kantor. Mungkin itu saja teman-teman semua. Kalau saya harus membuka ya, jadi sekali lagi terima kasih saya sudah diundang dalam kegiatan IHT ini dengan mengucap basmalah, Bismillahirrohmanirrohim, sosialisasi kurikulum SMK Pusat Pusat Keunggulan tahun 2021 serta optimalisasi aplikasi ujian online untuk asesmen formatif secara resmi saya nyatakan dibuka. Baik teman-teman semua, selamat mengikuti AHT. Sekali lagi semoga berjalan lancar dan Amin. bermanfaat. Dan Amin. jangan lupa setelah IHT ini ada produk yang dihasilkan. Amin. Resumenya ingin mendapat juga dari Pak Pengawas, Pak Korwas. Hasilnya saya juga untuk menambah pengetahuan saya dan untuk agenda di sekolah-sekolah lainnya. Mungkin itu saja teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih. Tetap sehat dan tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muji itu kalau masih diizinkan ada chat. Masih ada waktu nggak Pak itu kalau kita Ya, ada Maka satu atau silakan. dua penanya? Ada yang mau ditanyakan mungkin dari peserta? Ini seizin Pak Muji ini boleh nggak? Iya. Mangga, Bapak. Silakan, Bapak. Tadi tentang Mangga, siapa yang mau bertanya? Saya Pak mau bertanya Pak. Ya, mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak KCD, Bapak Pengawas, juga Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Garut, juga yang saya muliakan semuanya, Ibu Bapak Guru yang hadir di acara Zoom ini. Perkenalkan Bapak KCD, nama saya Suwanda dari GPAI SMKN Negeri 4 Garut, sekaligus sebagai Sekretaris AGPAI Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia. Ya. Adapun mungkin yang saya akan tanyakan, pertama perkenalkan yang barusan, kebetulan waktu itu mau ke Bapak silaturahmi dengan Pak Ketua Pak Erik. Pak Asep Ridwan Pak Asep, ya. dan Pak Haji Yayan waktu itu. Kebetulan bapaknya waktu itu lagi keluar, yang nggak jadi 2 kali itu waktu itu mau silaturahmi. Mungkin langsung saja Pak, karena berhubungan dengan waktu.
Yang pertama, sesudahnya saya sampaikan silaturahmi kepada Bapak. Yang pertama saya tanyakan terkait ini Pak, isu yang sekarang P3K ya. Padahal sejauh-jauh hari Agpai, khususnya DPD Agpai Kabupaten Garut itu sudah auden dengan pihak DPW, juga langsung saya waktu itu ke DPP ke Jakarta ya. Nah, adapun pertanyaannya, Garut itu salah satu kabupaten, mungkin selain daripada Garut se-Jawa Barat ada juga ya teman-teman yang kuota GPAI-nya untuk P3K itu tidak ada Pak. No. Adapun cuma beberapa. Nah kemarin saya langsung kirim surat, bahkan telepon langsung ke pihak DPW. Itu kata beliau, Pak Ketua DPW itu Pak Wan bilangnya gini, coba Pak Suwanda kalau bisa silaturahmi atau ditanyain ke pihak KCD. Waktu itu saya ke Pak Yayan dulu, Pak Jayan kebetulan sebagai penasehat di Agpai juga. Nah kata beliau itu, Ustadz bayana tetiasa kemarin menuju PPKM. Oke, Bapak nage nuju mohon iya sahur nanti. Jantan kumatu nyawayah nawe ayeuna mah berdoa sambil berusaha. Nah, kebetulan kalau SD dan SMP itu agak ada kuota itu di Garut itu. Kemarin dengan Pak Haji Totong. Sebentar Pak, Garut saja Ya, Pak. atau semua Pak? Semua? Enggak Pak, enggak semua. Garut dan Kabupaten Bandung itu enggak ada buat PAI ya. Tapi GPAI kalau ya, Pendidikan Agama Islam ya. Ya Pak, betul. Kuota P3K tidak ada. Ya, terutama di SMK 4 gitu. SMK 4 juga kan itu tiap jenjang sekolah ya Pak ya, dibukanya kalau lihat dari link SSC itu. Gitu. Oke. Kalau Bapak yang lain alhamdulillah SMK 4 juga teman-teman banyak yang sekarang daftar. Mohon doanya dari Bapak dan semuanya, semoga teman-teman yang daftar semuanya khusus dari SMK 4 umumnya se-Indonesia, teman-teman kita guru ini semua semoga berhasil lulus Ya, semuanya, amin. PNS ataupun yang P3K gitu. Ya. Saya itu. Nah itu saja mungkin Pak pertanyaannya, karena itu salah satu yang intinya harus disampaikan ke Bapak. Selain yang pertama pokoknya silaturahmi, salam dari Agpai. Yang keduanya terkait itu pertanyaan barusan, karena saya sebagai sekretaris terus diperuduli pertanyaan Pak di grup itu oleh teman-teman GPAI SMA dan SMK gitu. Alhamdulillah kalau SD dan SMP itu sudah ada ya masuk itu P3K-nya. Itu saja Pak mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, terima kasih atas waktunya. Semoga Bapak selalu diberi kesehatan. Kita semua bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya walaupun dalam keadaan pandemi ini kita sehat selalu lahir dan batin. Adanallahu wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, moderator saya langsung jawab aja ya biar cepat gitu ya. Pak Suwanda, ini saya agak terkejut begitu ya mendengar Pak apa yang disampaikan oleh Bapak bahwa kuota untuk guru pendidikan agama Islam. Nah, yang saya herankan kenapa Garut saja sama Kabupaten Bandung gitu ya yang tidak ada. Mungkin kalau semua ya saya agak nggak terlalu terkejut begitu ya. Nah, ini mungkin agak terlambat begitu ya apa yang disampaikan oleh Pak Suwanda begitu ya mungkin tapi ya saya akan berusaha, karena gini, kuota itu sebetulnya kita terus terang aja Pak Korwas ya, Pak Wawan, kita tidak dilibatkan begitu ya untuk mengajukan kebutuhan guru P3K dan juga guru CPNS begitu ya. Itu hanya murni ngambilnya dari Dapodik begitu ya, kebutuhan guru sesuai Dapodik gitu. Jadi nah apakah nanti saya akan komunikasikan dengan GTK begitu ya, guru Pak Asep Suanggan. Kalau semangat saya sih gini lah, kalau kemarin juga kita memang ranking 1 Pak jumlah P3K yang diangkat begitu ya. Dan sekarang pun katanya ada yang sisa dari K2 juga, ada yang sebagian yang yang bukan dari K2 begitu ya yang daftar. Semoga, karena gini intinya di cabang dinas itu anggaran sekitar 18 M ya, sekitar 18 M itu
bukan 8, sebentar saya. Itu untuk BOPD, iya kayaknya BOPD untuk pembayaran guru non PNS gitu ya. Sudah besar sekali gitu. Kalau memang sekarang bisa diangkat P3K atau CPNS, mungkin anggaran itu bisa dipergunakan untuk yang lain gitu ya. Sekitar besar begitu ya anggaran yang ada di cabang dinas itu. Jadi saya berharap sekarang yang ikut P3K atau CPNS itu, kata Pak Kadis, itu bisa dimaksimalkan sesuai kuota gitu ya. 14.000 bisa semua. Nah, mengenai yang GPAI, Pak Suwana, mohon maaf saya tidak bisa menjawab langsung ya. Saya akan komunikasikan dengan Pak Kabid GTK, apakah mungkin nggak kuota, bukan diberi kesempatan lah untuk Garut juga ada untuk GPAI, kecuali nanti ada jawaban, ada penjelasan begitu kenapa Garut dan tadi Kabupaten Bandung ya Pak ya, yang nggak ada. Ya, Garut, Bandung, dan ada beberapa Pak kabupaten juga dari satu provinsi itu kan, yang saya ingat itu waktu itu ya Garut dan Bandung. Kalau nggak salah Tasik juga nggak ada kuota Ya, kalau nggak salah. ada Iya. Ada beberapa dari ya Pak. Kabid GTK kenapa Garut tidak ada untuk GPAI gitu. Mungkin itu juga penting buat kita gitu ya, karena mungkin juga kalau secara Dapodik juga kita memang kekurangan lah untuk guru pendidikan agama Islam. Mungkin itu saja teman-teman semua ya. Mungkin kalau masih ada yang ingin ditanyakan bisa lewat Pak Kepala saja lah begitu ya. Atau memang saya siap menerima teman-teman semua ke kantor, tapi WA dulu dengan para pengawas pembinanya lah gitu ya. Kita ke kantor, kita sama-sama aja. Kalau ada masalah ya enaknya seperti inilah, kita komunikasikan saja. Mungkin itu saja ya teman-teman semua, karena terlalu lama juga nih, lebih dari 15 menit. Ya sekali lagi terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waktunya dan menjawab beberapa pertanyaan yang akan oleh perwakilan dari guru PAI. Alhamdulillahirabbil alamin, rangkaian acara pembukaan rapat IHT ini telah terlaksana dengan baik. Untuk acara selanjutnya mungkin nanti akan diserahkan kepada Pak Rahmat dan Pak Suwanda untuk ice breaking. Dari saya dicukupkan sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.